Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama ada Isa Almasyah Pahlevi, kemudian ada Nila Ayu Roshidah, selanjutnya ada Bernadetta PR Haloho, dan saya sendiri Rema Afinala, dan selanjutnya ada Taufikur Rahman Ilham. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian e-commerce, jenis-jenis e-commerce, kemudian jenis e-commerce menurut konten barang atau jasa yang disediakan, selanjutnya ada e-commerce kodashop.com dan e-payment yang diterapkan pada kodashop.com. E-commerce. Nama pengertian e-commerce menurut David Brown adalah e-commerce merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Keuntungan penggunaan e-commerce adalah pertama, revenue, aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi pasar tradisional. Kemudian dapat meningkatkan market exposure atau mangsa pasar. Kemudian ada menurunkan biaya operasional atau operating cost. Selanjutnya ada melebarkan jangkauan global reach atau meningkatkan loyalitas konsumen. Kemudian ada meningkatkan supplier management dan memperpendek waktu produksi untuk meningkatkan rantai pendapatan atau value chain. Selanjutnya ada kekurangan. Di sini kekurangan pertama dari e-commerce adalah kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Kemudian adanya pencurian informasi rahasia yang berharga. Kemudian kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, seperti ada penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang mungkin tidak berhak atau penyalahgunaan dari pihak lain. Kemudian ada kehilangan kepercayaan dari para konsumen dan kerugian-kerugian yang tak terduga lainnya. Selanjutnya jenis-jenis e-commerce akan dijelaskan oleh rekan saya, Taufikur Rahman, silakan. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya yang diberikan. Saya akan menjelaskan terkait jenis e-commerce dengan berdasarkan interaksinya. Yang pertama yaitu B2B atau business to business. Nah, jenis e-commerce ini terjadi pada saat transaksi elektronik yang dilakukan antar perusahaan produsen. Nah, biasanya jenis ini menggunakan EDI, yaitu Electronic Data Interchange, atau email dalam proses pemesanan, pembelian barang atau jasa, sehingga perusahaan produsen ini tidak mengalami kekurangan bahan baku atau faktor penunjang produksi. Next. Nah, selanjutnya itu ada B2C atau business to consumer. Jenis transaksi pada e-commerce business to customer atau B2C terjadi apabila perdagangan secara elektronik dari perusahaan produsen atau perusahaan distributor langsung menjual produknya kepada masyarakat umum sebagai consumer. Jenis bisnis e-commerce ini sangat populer dikarenakan dapat menjual harga di bawah pasar dan mampu berkembang dengan sangat cepat. Next. Nah, selanjutnya itu C2C, yaitu consumer to consumer, di mana e-commerce jenis ini sangat banyak digunakan di Indonesia dan sangat populer dikenal dengan istilah marketplace. Nah, karena bertemunya antara customer to customer dalam satu platform berhubung antara keduanya. Dalam satu website dapat bertemu consumer dengan consumer lain bisa menggunakan sistem langsung atau COD atau bisa sistem pemesanan online. Next. Nah, selanjutnya itu C2B, Customer to Business. Jenis e-commerce ini merupakan kebalikan dari konsep business to customer, di mana konsep C2B terjadi bertemunya pihak consumer sebagai penjual jasa atau barang yang ditawarkan kepada perusahaan yang membutuhkan jasa atau barang yang diperjualbelikan. Jika ada perusahaan yang berminat menggunakan jasa dari pihak consumer, harus membayar royalti yang sudah ditentukan dalam platform tersebut. Next. Selanjutnya ada B2G atau business to government. Nah, di sini sama halnya dengan konsep business to consumer tadi. Konsep business to government ini perusahaan akan menawarkan jasa atau barang
untuk memenuhi kebutuhan pemerintah atau lembaga pemerintah lainnya. Nah, biasanya konsep B2G ini dibutuhkan untuk kegiatan tender pemerintah atau administrasi publik. Oke, next. Nah, yang terakhir itu yaitu O2O atau online to online, online to offline, maaf. Nah, yang terakhir ini adalah konsep e-commerce online to offline. Secara konsep ini paling diprioritaskan hampir semua perusahaan karena mengetahui potensi ketika kepercayaan customer semakin tinggi akan memberikan profit dan keuntungan bagi perusahaan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu jenis e-commerce berdasarkan konten barang atau jasa yang dimiliki. Ada 6, yaitu yang pertama, listing atau iklan baris. Berfungsi sebagai sebuah platform yang mana para individu dapat memasang barang jualan mereka secara gratis. Pendapatan diperoleh dari iklan premium. Jenis iklan baris seperti ini cocok bagi penjual yang hanya ingin menjual barang dengan kuantitas kecil. Contohnya yaitu OLX dan berniaga.com. Selanjutnya yang kedua ada online marketplace. Ini adalah model bisnis di mana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara online. Seluruh transaksi online harus difasilitasi oleh website yang bersangkutan. Contohnya yaitu ada tokopedia.com dan bukalapak.com. Yang ketiga ada shopping mall. Shopping mall ini adalah model bisnis mirip dengan marketplace, tapi penjual yang bisa berjualan di sana haruslah penjual atau brand ternama karena proses verifikasi yang ketat. Contohnya yaitu blibli.com dan Zalora. Next. Selanjutnya ada toko online. Model bisnis ini cukup sederhana, yakni sebuah toko online dengan alamat website atau domain sendiri di mana penjual memiliki stok produk dan menjualnya secara online kepada pembeli. Contohnya yaitu lazada.com dan bineka.com. Yang kelima yaitu ada toko online di media sosial. Banyak penjual di Indonesia yang menggunakan situs media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk mempromosikan barang dagangan mereka. Contohnya yaitu semua siapapun yang berjualan dengan media sosial. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis website crowdsourcing dan crowdfunding. Website dipakai sebagai platform untuk mengumpulkan orang-orang dengan skill yang sama atau untuk penggalangan dana secara online. Contohnya yaitu kitabisa.com dan wujudkan.com. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu e-commerce yang telah kelompok kami pilih, yaitu Kodashop. Next. Kodashop.com adalah salah satu situs penyedia jasa pembayaran atau top-up terbesar dan terpercaya untuk game dan hiburan online di Asia dan sekitarnya. Next. Layanan yang diberikan oleh Kodashop.com antara lain, Kodashop bekerja sama langsung dengan publisher game atau aplikasi secara legal dan resmi. Yang kedua yaitu customer tidak perlu melakukan registrasi atau login untuk melakukan transaksi atau pembelian pada Kodashop. Yang ketiga, item yang dibeli pada Kodashop akan dikirimkan langsung pada akun aplikasi secara instan dan cepat. Selanjutnya yaitu Kodashop memberikan banyak pilihan metode pembayaran yang akan memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran pada Kodashop.com. Dan yang terakhir adalah Kodashop memberikan banyak penawaran menarik kepada konsumen seperti voucher redeem gratis dan juga promo diskon top up lainnya. Next. Alat pembelian dalam Kodashop.com antara lain, yang pertama, customer memilih game atau aplikasi yang akan hendak dia beli atau top up. Yang kedua yaitu customer mengisi data transaksi meliputi ID game atau ID aplikasi yang akan mereka top up, lalu nominal top up. Selanjutnya yaitu mengisikan atau memilih metode pembayaran, dan yang terakhir adalah mengisikan email. Tujuan mengisikan email ini adalah untuk nantinya menerima struk pembelian dari transaksi yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu customer mendapatkan konfirmasi pembelian. Dan yang keempat adalah customer memasukkan data tagihan yang telah
mereka pilih sebelumnya pada saat memilih metode pembayaran. Dan yang terakhir adalah customer menerima item yang ia beli dan juga struk pembelian dari transaksi yang mereka lakukan. Selanjutnya akan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu bagian kelima kodashop.com payment. Jadi di sini ada beberapa metode pembayaran terbaik yang ditawarkan oleh kodashop.com, yaitu seperti potong pulsa, e-wallet, bank transfer, dan pembayaran di minimarket terdekat. Next. Nah, di sini dapat kita lihat contoh metode dalam pembayaran ketika customer melakukan pembelian di kodashop.com. Dimulai dari customer memilih metode pembayaran yang diinginkan. Yang kedua, customer menginput email untuk mendapatkan instruksi pembayaran, di mana email ini jika kita tidak isikan, kita tidak akan bisa melanjutkan pembayaran. Kemudian yang ketiga, customer dapat mendapat instruksi pembayaran atau kode pembayaran sesuai metode yang dipilih. Nah, dapat kita lihat pada gambar di sebelah itu merupakan contoh instruksi pembayaran pada kodashop.com melalui pembayaran di Indomaret. Jadi kita akan mendapatkan kode pembayaran yang kita berikan kepada kasir. Selanjutnya, yang terakhir, customer menyelesaikan pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih. Next. Nah, jadi ini ada e-payment yang diterapkan pada kodashop.com mulai dari GoPay, OVO, transfer bank, Dana, link aja, sampai e-wallet atau bahkan bisa di minimarket terdekat. Jadi pembayaran dari metode pembayaran di Kodashop ini sudah baik menurut kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.